Assalamualaikum, kali ini aku akan ngasih tip mudah memilih bibit tambulampot berkualitas unggul yang akan menghasilkan buah yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk mengetahui jenis bibit tanaman buah yang sangat atau memiliki kualitas unggul. Di antaranya, bibit buah memiliki batang kokoh yang kuat, berbatang mulus, memiliki percabangan yang banyak, daunnya pun tumbuh dengan segar dan tidak layu, dan tidak terserang hama. Adapun penjelasan dalam menerapkan dan memilih tanaman buah sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian daun. Hal pertama yang perlu kita perhatikan pada bibit yang baik adalah warna daun bibit yang begitu cerah hijau dan pucuknya yang hijau atau merah muda. Jika sedang stagnan, daunnya tetap memperlihatkan hijau tua yang indah mengkilat. Maka bandingkan juga ukuran daunnya, bisa tampak besar atau justru mengecil. Lihat adakah bekas serangan hama atau penyakit. Curigai bila ada yang menggulung atau keriting. Kedua, pada bagian batang. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bekas sambungan bibit. Apabila ada benjolan pada sambungan, berarti ada ketidakcocokan antara batang bawah dan atas. Batang atas pun harus tegak melurus ke atas, tidak boleh bengkok atau merunduk ke bawah. Apabila ketinggian bibit buah sudah 1 meter ke atas, pilihlah bibit buah yang sudah ada percabangannya. Perlihatkan adakah jamur atau perhatikan adakah jamur yang menempel di batang yang berbentuk bulat-bulatan putih. Adakah bekas-bekas sayatan bekas penggerak batang? Jika ada, maka jangan pilih atau beli. Bibit buah yang baik biasanya memiliki batang utama yang lurus dan tumbuh tegak, tidak melengkung. Kulit batang yang cerah beralur, potong cabang atau dahan tidak dipaksakan. Bentuknya proporsional atas ke bawahnya. Contohnya seperti gambar ini. Yang ketiga, pada bagian akar. Selain daun dan batang bibit, perhatikanlah media tanam yang dipakai pada bibit tanam tersebut. Campuran media tanam berasal dari apa saja? Jika perlu, coba bongkar atau keduk sedikit dan perhatikan adakah akar-akar yang berserabut. Bibit tanaman buah yang subur penuh dengan akar serabut dan biasanya sudah sampai ke tepian polybag atau sudah menembus polybag dan ujung akar tampak putih. Yang keempat, terakhir pada bagian buah. Hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah apabila bibit tanaman sudah berbuah, dan ini sering terjadi pada tumbuhan buah tertentu yang mudah berbuah. Yang harus diperhatikan adalah apakah daunnya rontok, bentuk buahnya pun harus sempurna, tidak berulat, proporsional, tidak mengecil, warna buah cerah dan biasanya berminyak atau ada bubuk putihnya. Demikianlah informasi tentang cara memilih atau membeli bibit tanaman buah yang berkualitas. Selanjutnya aku akan kasih tahu bagaimana cara menanam tambulampot yang baik dan benar. Yang pertama, siapkan bahan-bahan media tanam, kemudian ayak dan buang kerikil-kerikil yang ada di dalamnya. Campurkan bahan-bahan itu sehingga merata. Siapkan pot dan ukuran dengan sesuai yang ukuran tanaman. Baiknya dimulai dari ukuran pot yang kecil sehingga apabila tanaman semakin besar, pot bisa diganti. Yang paling dasar, letakkan pecahan genteng pada dasar pot atau satu lapis saja. Kemudian letakkan juga satu lapis injuk atau serabut kelapa. Kemudian isi dengan media tanam yang sudah disiapkan hingga setengah tinggi pot. Untuk mengurangi penguapan, pangkas sebagian daun atau batang bibit tanaman. Kemudian polybag bibit tanaman letakkan tepat di tengah-tengah pot. Timbun dengan media tanam hingga pangkal batang. Padatkan media tanam di sekitar pangkal batang. Pastikan tanaman sudah kuat tertopang. Siram dengan air untuk mempertahankan kelembaban. Simpan tambulampot di tempat yang agak teduh untuk beradaptasi. Siram setiap hari atau sore hari. Setelah 1 minggu, letakkan tambulampot di tempat terbuka. Selanjutnya aku akan membuat pestisida nabati dari bahan yang ada di sekitar kita. Salah satu bahan yang dapat dijadikan pestisida alami yaitu daun pepaya. Residu yang dihasilkan dari pestisida nabati dari daun pepaya ini lebih mudah terurau sehingga lebih aman bagi lingkungan. Yang perlu dipersiapkan alat dan bahan. Yang pertama, alatnya yaitu ada ember, pisau, sendok, penumbuh, saringan dari kain, sprayer, timbangan, dan botol corong. Untuk bahannya ada 1 kilo daun pepaya, 10 liter air, dan 2 sendok makan minyak tanah, 30 gram deterjen.
Cara membuatnya yaitu siapkan 1 kilo daun pepaya, diranjang atau ditumbuk hingga halus. Tambahkan air 10 liter, tambahkan 30 gram deterjen, tambahkan 2 sendok minyak tanah, aduk sampai merata, kemudian disaring. Diamkan selama sehari semalam. Cara mengaplikasikannya yaitu encerkan larutan pestisida nabati sebanyak 2-2,5 gelas bekas air mineral dengan 10-14 liter air untuk 1 tangki sprayer. Aplikasikan setiap seminggu sekali.